Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Pada saat ini saya mengundangkan saudara-saudaraku untuk sama-sama berkumpul untuk kita mendengarkan akan nasihat firman Tuhan sehingga kita boleh mengerti setiap rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Pada saat ini saya akan membahas pasalnya yang ke-69 dan 70. Judulnya pekerjaan yang dapat diterima dalam kemurahan dan kecintaan Tuhan, ya, yang tak terhingga itu telah diberikannya terang dari dalam sabdanya kepada kita, dan Kristus berkata kepada kita, ya, kamu telah beroleh akan Dia dengan karena Tuhan, berikanlah Dia dengan karena Tuhan juga. Biarkanlah terang yang Tuhan telah berikan kepadamu bercahaya terus kepada orang-orang yang dalam kegelapan. Jikalau engkau berbuat ini, maka malaikat-malaikat surga akan beserta dengan engkau, serta menolong engkau untuk menarik jiwa bagi Yesus. Hai orang-orang muda yang kekasih, ingatlah bahwa tidak perlu engkau harus menjadi seorang pendeta yang diurapi untuk bekerja bagi Tuhan. Banyak jalan untuk bekerja bagi Kristus, ya. Boleh jadi tangan manusia tidak pernah ditumpangkan ke atasmu untuk mengurapi engkau, tetapi Tuhan bisa memberi padamu kecakapan untuk pekerjaannya, ya. Ia bisa bekerja dengan perantaraanmu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Menyelamatkan jiwa-jiwa. Jikalau setelah belajar dalam sekolah Kristus selalu engkau akan menjadi lemah lembut dan rendah hati, sehingga Ia akan memberi pekerjaan kepadamu untuk diucapkan bagi Dia. Perhubungan kita dengan berbagai kesalahan. Berusahalah sekuat kuasamu untuk mendapat kesempurnaan. Tetapi jangan engkau pikir, ya, bahwa oleh sebab engkau sering berbuat salah, lantas engkau tidak layak, ya, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tuhan mengetahui keadaan kita. Ia ingat bahwa kita dijadikan dari debu tanah. Jikalau engkau menggunakan talenta-talenta yang Tuhan telah berikan kepadamu dengan setiawan, maka engkau akan mendapat pengetahuan yang membuat engkau tidak puas dengan keadaan dirimu. Engkau akan melihat betapa perlunya menapis keluar segala kebiasaan-kebiasaan yang jahat, supaya jangan karena teladanmu yang jahat engkau mendatangkan bencana pada orang-orang lain. Bekerjalah dengan rajin, bagikanlah kepada orang lain kebenaran yang begitu indah bagimu. Dan jikalau ada tempat yang terbuka, engkau akan mendengar perkataan yang berbunyi, marilah, naiklah lebih tinggi, boleh jadi engkau merasa segan menyebutnya. Tetapi majulah ke muka dalam percaya, serta membawa satu kerajinan yang segar dan tulus ikhlas dalam pekerjaan Tuhan. Rahasia menarik jiwa hanya bisa dipelajari dari guru besar itu. Seperti embun dan hujan, rintik-rintik membasahi tumbuh-tumbuhan yang sedang layu dengan perlahan-lahan, begitu juga perkataan kita harus jatuh dengan manis dan penuh kecintaan ke atas jiwa-jiwa yang mana kita berusaha hendak menyelamatkannya. Kita jangan tunggu sampai kesempatan itu datang kepada kita. Kita harus cari kesempatan itu dengan mengangkat hati dalam permintaan doa, supaya Tuhan menolong kita untuk mengatakan perkataan yang patut pada waktu yang tepat. Jikalau satu kesempatan datang sendiri kepadamu, janganlah biarkan satu maaf mengajak engkau menyia-nyiakan dia. Karena dengan menggunakan bisa berarti keselamatan satu jiwa daripada kematian kekal. Pekerjaan yang tertinggi di atas segala pekerjaan, perusahaan yang terbesar di atas segala perusahaan yang harus menarik dan mengusahakan segala kuasa jiwa, yaitu pekerjaan menyelamatkan jiwa-jiwa, ya. Untuk siapa Kristus telah mati, ya. Jadikanlah pekerjaan ini satu pekerjaan yang terutama dan yang terpenting dalam kehidupanmu. Jadikanlah itu satu pekerjaan kehidupan yang istimewa, ya. Bekerjalah bersama-sama dengan Kristus dalam pekerjaan yang besar dan mulia ini. Jadilah pembawa-pembawa kabar Injil, baik di negerimu, baik di tanah asing. Biarlah engkau selalu sedia dan rajin bekerja, baik di rumah, baik di negeri yang jauh, dan berlainan hawanya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kerjakanlah pekerjaan Tuhan dan tunjukkanlah kepercayaanmu pada juru selamatmu,
ya, dengan bekerja keras demi keselamatan orang lain. Aduh, kalau kiranya semua orang tua dan muda bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan serta mau memenuhi kewajibannya yang terdekat padanya, lalu menggunakan segala kesempatan mereka serta menjadi pekerja-pekerja bersama-sama dengan Tuhan. Jadi sangat luar biasa kalau orang tua, orang muda ya pada saat ini bangkit, bangun dan mau bekerja bersama-sama dengan Tuhan, maka itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Ya, kesetiaan di dalam pekerjaan Tuhan. Barang siapa yang tidak setia dalam perkara-perkara jasmani yang terkecil, ya, akan menjadi tidak setia juga dalam tanggung jawab yang lebih besar dan penting. Mereka akan merampok Tuhan dan gagal dalam memenuhi tuntutan hukumnya. Mereka tidak akan insaf bahwa talenta-talentanya itulah milik Tuhan dan harus disucikan untuk pekerjaannya. Orang-orang yang tiada berbuat apa-apa bagi majikannya selain daripada apa yang sudah disuruh supaya dilakukannya. Meskipun diusahakan, tambahan daripada pihaknya akan tidak bisa terhitung di antara hamba-hamba yang setiawan. Banyak perkara yang tiada disebut atau banyak perkara yang tiada disebut satu persatu yang menunggu untuk dikerjakan, yang datang langsung kepada perhatian orang yang disuruh bekerja. Seringkali kerusakan dan kerugian dapat dihindarkan jikalau lebih banyak kerajinan, ya, dan usaha yang tidak mementingkan diri sendiri dinyatakan, dan jikalau azas-azas cinta yang Tuhan telah berikan kepada kita dilakukan dalam kehidupan mereka yang mengaku percaya akan nama-Nya. Tetapi banyak orang yang bekerja dalam pekerjaan Tuhan yang didaftarkan sebagai hamba yang mengambil muka, ya. Katakan biarlah kita terus setia dalam perkara-perkara jasmani yang terkecil sekalipun, ya. Mulailah dalam rumah tangga kita, ya. Lakukan pekerjaan di rumah tangga dengan penuh kesetiaan, dengan penuh tanggung jawab, ya. Maka disitulah kita akan, ya, mendapatkan hal yang sangat luar biasa. Kita akan diberikan Tuhan tanggung jawab yang lebih besar, ya, sehingga kita dapat disebut menjadi anak-anak Tuhan, ya. Dan Tuhan dapat memanggil kita untuk masuk, ya, ke dalam kehidupannya. Bentuk perasaan mementingkan diri sendiri yang paling dibenci itulah yang membuat pekerjaan itu melalaikan waktu. Ya, jadi mementingkan diri sendiri, ya, hal yang sangat tidak baik di dalam kehidupan kita. Pemeliharaan harta benda oleh sebab ia tidak dibawa penilikan langsung dari tuannya, tapi apakah pekerja-pekerja yang demikian menyangka bahwa kelalaian tiada diperhatikan dan kekurangan setianya tidak didaftarkan? Jikalau matanya bisa dicelekan, maka akan dilihatnya bahwa seorang pengawal selalu memandang kepadanya. Dan segala kelalaian didaftarkan dalam buku-buku surga. Orang-orang yang tiada setia dalam pekerjaan Tuhan tiada mempunyai sifat yang membuat mereka memilih yang benar dalam segala keadaan. Hamba-hamba Tuhan harus merasa dalam segala waktu bahwa mereka selalu ada di bawah penilikan mata Tuhan. Ya, jadi kita terus lakukanlah yang terbaik karena Tuhan terus melihat, ya. Dia terus memantau kita dari taktanya, ya. Dia melihat dan dia mencatat setiap kejadian-kejadian di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengelakkan semuanya itu. Orang-orang yang tiada setia dalam pekerjaan Tuhan tidak mempunyai sifat yang membuat mereka memilih yang benar dalam segala keadaan. Hamba-hamba Tuhan harus merasa dalam segala waktu bahwa mereka selalu ada di bawah penilikan mata Tuhan. Dia yang sudah hadir dalam pesta sasar yang durhaka itu, hadir juga dalam segala bahan-bahan perusahaan kita, di dalam kantor pemegang buku dari seorang saudagar, dan di dalam tiap-tiap tempat pekerjaan. Dan tangan yang bukan tangan manusia itu akan pasti menuliskan kelalaianmu seperti dituliskannya di hukum-hukum yang hebat di atas raja penghujat Tuhan itu. Putaran hukuman ke atas Belsasar sudah tertulis dengan perkataan-perkataan dari api. Tuanku ditimbang dengan neraca, tapi dapati akan Tuanku terlalu ringan, ya. Dan jikalau engkau tiada memenuhi kewajiban-kewajiban yang Tuhan telah tanggungkan di atasmu, jadi putuskan hukuman ke atasmu akan berbunyi sama seperti itu, ya. Pendorong hati yang besar dalam pekerjaan Tuhan.
Banyak orang yang mengaku dirinya orang Kristen yang tiada berhubungan dengan Kristus. Kehidupannya tiap-tiap hari, rohnya menyaksikan bahwa Yesus, pengharapan kemuliaan itu, tiada terbentuk dalam mereka itu. Mereka tidak bisa diharapkan dan tidak bisa dipercaya. Mereka ingin mengurangi pekerjaannya sampai sedikit-dikitnya, tetapi bersama-sama dengan itu dituntunnya gaji yang setinggi-tingginya. Namun, hamba berlaku atas tiap-tiap orang, karena kita semua hamba-hambanya. Lalu baik sekali kalau kita memeriksa bentuk apa yang kita ambil. Apakah itu bentuk kurang setia ataukah ketulusan keikhlasan? Apakah itu satu kebiasaan umum di antara hamba-hamba untuk berbuat seberapa banyak mereka bisa? Atau bukankah sebaliknya, sudah lazim seberapa mungkin mengerjakan pekerjaannya dengan selekas-lekasnya dan dengan segampang-gampangnya, serta berusaha menerima gajinya dengan pekerjaan yang sedikit-dikitnya. Tujuannya bukan untuk bekerja dengan seksama, melainkan untuk mendapat upah, ya. Bila mana kita bekerja, jangan sampai bekerja oleh karena harus ada imbalannya. Ya, kita membantu orang harus ada imbalannya, tapi biarlah kita berikanlah itu dengan ketulusan hati kita. Jangan sampai kita mempunyai motif yang lain. Barang siapa yang masuk dalam pekerjaan itu sebagai hamba, pengambil muka akan melihat bahwa pekerjaannya tidak bisa bertahan dalam ujian manusia atau malaikat. Perkara yang sangat perlu supaya mendapat kemajuan dalam pekerjaan Tuhan ialah pengetahuan tentang Kristus. Karena pengetahuan ini akan memberi azas-azas kebenaran yang sehat. Memberikan satu roh yang mulia dan tidak mementingkan diri sendiri, sama seperti roh juru selamat yang kita percayai. Kesetiaan, kehematan, berhati-hati, dan ketelitian harus menjadi sifat dari segala pekerjaan kita. Jadi sangat luar biasa sekali dikatakan, biarlah sifat-sifat dari kesetiaan, kehematan, berhati-hati, dan ketelitian. Ya, kesetiaan, penghematan, berhati-hati, dan penelitian. Ini sangat penting di dalam kehidupan kita, ya. Karena memang Tuhan adalah Tuhan yang teliti, ya. Tuhan yang penuh dengan kesetiaan, ya. Lalu segala pekerjaan kita dimanapun kita ada, baik di dalam dapur, baik di dalam tempat pekerjaan, dalam kantor buku-buku, di dalam rumah sakit, di dalam sekolah, atau dimanapun kita dipekerjakan dalam kebun anggur Tuhan, siapa yang setia dengan perkara yang terlebih kecil, ia setia juga dengan perkara yang besar. Dan siapa yang tiada adil di dalam perkara yang terlebih kecil, ia tidak adil juga di dalam perkara yang besar. Ya, jadi dimanapun kita ditempatkan pada saat ini, biarlah kita minta akan tuntunan Tuhan. Tuhan, bantu saya untuk melihat perkara-perkara yang kecil, hal-hal yang terkecil itu, sehingga saya dapat lakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Ya, dikatakan di kantor, di jalan, di sekolah, ya, bahkan di dapur, kita harus setia. Ya. Karena apa? Karena Tuhanlah, ya, yang akan membantu kita, menolong kita untuk melakukan semuanya itu, ya. Karena Tuhan sudah memanggil kita dengan suatu panggilan yang sangat luar biasa. Ya, biarlah kita latih terus di dalam kehidupan kita, sehingga kita memang betul-betul teguh, betul-betul menjadi tentara-tentaranya di akhir zaman ini. Ya, biarlah ini boleh menjadi renungan kita. Ya, boleh menjadi komitmen kita hari demi hari. Ya, terus membuat komitmen dengan Tuhan. Ya, sehingga kita terus diubahkan untuk menjadi karakter-karakter sebagaimana Yesus contohkan kepada kita. Ya, biarlah karakter Yesus akan menjadi bagian kita. Ya. Terus mintalah tuntunan Roh Kudus Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.